Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banten Parlemen, bertemu lagi saya Aji Firmansyah dari Banten Parlemen TV. Hari ini kita akan mengupas seputar Dewan DPRD Provinsi Banten, yang dimana hari ini kita akan mengupas tuntas profil dari sesosok legislator yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Yeremia Menrova dari fraksi PDIP. Untuk itu, kita dengarkan langsung dari narasumbernya, Bapak Dr. Yeremia Menrova. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mas Haji sudah bertemu bertatap muka dan diwawancara oleh Mas Haji. Sangat senang sekali. Ya, kira-kira apa yang perlu kita diskusikan, Mas Haji? Jadi hari ini tuh kita akan mengupas profil yang dimana mungkin Bapak memperkenalkan diri Bapak dari tempat tanggal lahirnya di mana, kehidupan Bapak di masa dulu apa, dan dari fraksi mana gitu. Baik, terima kasih Mas Haji. Saya Yeremia Menrova, lahir di Nias 1 September 1976, kurang lebih 46 tahun yang lalu. Saya seorang anak desa, anak ketiga dari 6 orang bersaudara. Bapak saya seorang guru SD, pegawai negeri, dan mama saya adalah ibu rumah tangga. Kalau di Nias, saya sampai SMA, sepulang sekolah itu menyadap karet. Jadi setelah selesai sekolah, ya di sana penghasilan masyarakat adalah petani karet. Jadi saya ikut membantu orang tua, apalagi beban keluarga dengan 6 orang bersaudara. Dan setiap pulang sekolah, SMA itu sampai SMA, saya pulang sekolah masih menyadap karet. Jadi sampai sekarang saya masih ingat menyadap karet. Jadi saya betul anak desa. Terkait pendidikan, Pak, setelah SMA di Nias, melanjutkan ke universitas yang lebih tinggi itu di mana? Boleh Pak cerita sedikit? Waktu saya sekolah, saya punya cita-cita. Cita-cita saya itu adalah menjadi profesor kimia. Dan saya itu sangat senang belajar berkaitan dengan kimia. Namun setelah selesai SMA di Pulau Nias, saya merantau ke Pulau Jawa, kemudian saya ikut beberapa tes. Akhirnya saya diterima di Politeknik ITB di Bandung. Luar biasa, ITB. Namun tidak lolos di jurusan kimia, tapi saya lolos di jurusan teknik telekomunikasi. Jadi jurusan teknik elektro, program studi teknik telekomunikasi. Nah, selama 3 tahun saya mengenyam pendidikan di Politeknik ITB, dan kebetulan karena saya punya tekad yang tinggi, karena anak dari desa, saya mengetahui kemampuan keluarga dari kampung yang pas-pasan begitu ya, sehingga saya harus bekerja keras, belajar keras. Jadi saya membayar uang kuliah itu hanya di semester pertama. Kalau di Politeknik itu, kalau semester pertama dan semester kedua itu menjadi juara kelas, maka tidak akan membayar uang kuliah selanjutnya. Jadi saya selama di Politeknik ITB itu, saya hanya membayar uang kuliah itu di semester pertama saja. Nah, karena saya terus rajin belajar dan menyadari diri anak dari kampung, keluarga yang hanya seorang guru SD, orang tua, dan punya beban 6 orang bersaudara. Tentu bagaimana saya bisa menyelesaikan sekolah dengan baik, ya harus belajar keras. Dan saya belajar keras, dan itu tadi saya bisa lulus di Politeknik ITB sebagai ahli media teknik telekomunikasi waktu itu. Dan sebelum lulus, saya sudah direkrut oleh Excel Komindo. Nah, PT Excel Komindo Pratama, itu yang sekarang dikenal dengan GSM Excel. Jadi itu pengalaman kerja saya pertama itu di GSM Excel. Setelah lulus Politeknik, ya saya kerja di sana selama kurang lebih 1,5 tahun.
Kemudian saya direkrut oleh Motorola Indonesia. Nah, ketika saya bergabung di Motorola Indonesia, saya cukup lama di sana karena saya ditugaskan di beberapa proyek di luar negeri. Kebetulan saya ekspertis di bidang CDMA waktu itu, teknologi telekomunikasi yang CDMA, dan saya beberapa banyak penugasan termasuk di US, kemudian saya pernah di China, saya pernah di Bangladesh, jadi untuk deploy jaringan CDMA di sana. Nah, di tahun 2004 CDMA mulai masuk ke Indonesia, mulai waktu itu dari Telkom Fleksi. Akhirnya saya kembali untuk mendeploy jaringan CDMA dalam negeri. Saya membantu teman-teman yang ada di Motorola Indonesia yang ada di Jakarta. Kemudian pertama saya masih ingat kita deploy di Batam, itu sebagai pilot project waktu itu, kemudian di Bandung. Nah, saya di Motorola itu sampai tahun 2011, karena di 2011 itu Motorola khusus bagian network itu diakuisisi oleh Nokia Siemens Network, NSN, dan akhirnya saya berpindah ke NSN. Saya sudah menghandle project management saat itu, dan 2014 saya masuk ke dunia politik. Tapi ini memang menarik. Mengapa mungkin pertanyaan saya tertarik kepada dunia politik. Nah, saya tadi sudah jelaskan background saya dari dunia telekomunikasi. Saya seorang D3, ahli media di bidang teknik telekomunikasi. Nah, tadi sepanjang perjalanan saya di Motorola Indonesia, saya ada beberapa waktu luang untuk meneruskan S1 saya teknik elektro. Saya ngambil di Universitas Mercu Buana sambil bekerja. Dan saya menyelesaikan itu sambil bekerja di tahun 2004 juga. Saya selesai di Mercu Buana S1 Teknik Elektro. Dan kemudian kebetulan waktu kerja di Motorola Indonesia itu juga punya education assistant. Jadi bisa diberikan bantuan sekolah kepada karyawan yang berprestasi. Dan saya termasuk salah satu disekolahkan setelah saya tamat S1, kemudian sambil bekerja lagi di Motorola, saya dikasih beasiswa untuk melanjutkan S2 di Swiss German University, kekhususan bidang Business Administration. Nah, itu saya menyelesaikan MM dan MBA saya di tahun 2007. Saya mulai di tahun 2007, selesai di tahun 2009. Ya, di SGU, Swiss German University. Dan kemudian setelah itu saya apply lagi untuk bisa mendapatkan bantuan sekolah untuk mengambil doktoral, dan saya disetujui mengambil doktoral di Universitas di Trisakti. Nah, saya di Trisakti itu saya mengambil ilmu ekonomi, kekhususan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Namun tadi proses akuisisi Motorola ke Nokia sehingga saya tidak menyelesaikan proses selesainya S3 saya di waktu saya di Motorola. Saya selesai S3 itu di tahun 2012, jadi saya berpindah ke Nokia. Jadi dalam perjalanan saya menyelesaikan S3, terus ada proses akuisisi Motorola Networks oleh Nokia Siemens Networks. Jadi saya berpindah ke Nokia, akhirnya saya menyelesaikan S3 saya itu setelah saya berpindah ke Nokia. Nah, terus tentu saya sambil bekerja kemudian menyelesaikan program S3 saya, dan inilah yang membuat ketertarikan saya kepada dunia politik. Karena ketika saya belajar S3, ngambil doktoral saya di bidang ilmu ekonomi, apalagi berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi salah satu penelitian saya waktu itu bagaimana meningkatkan value added atau nilai tambah ekonomi. Nah, oleh karena itu, karena inti dari sustainable development ini, bagaimana kita mengembangkan aset yang kita punya untuk menjadi sebuah daya ungkit yang besar yang meningkatkan nilai tambah atau value added bagi perekonomian, sehingga ke depan bisa berkelanjutan, proses pembangunan itu berkelanjutan. Nah, ketertarikan ini
kalau hanya penelitian saya hanya menjadi panjangan atau hanya semacam bagian daripada jurnal atau bagian daripada di perpustakaan sebagai hasil penelitian, hanya sampai di situ. Tetapi saya menginginkan ilmu yang saya dapat, penelitian yang saya telah lakukan bisa masuk kepada tataran kebijakan. Karena ini tadi program pembangunan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu saya melihat untuk membuat ini menjadikan masuk kepada tataran kebijakan, ya saya harus masuk kepada dunia politik. Karena terbuka kesempatan di dunia politik untuk ikut mengambil bagian dari penentu kebijakan. Apakah itu masuk di bidang legislatif atau masuk di bidang eksekutif. Nah, untuk masuk di bidang ke sana kan harus melalui partai politik. Oleh karena itu saya bergabung dengan partai politik khususnya PDI Perjuangan. Tapi sesungguhnya sebenarnya saya mendaftar menjadi anggota partai itu sudah lama, sejak tahun 2003 sih sebetulnya ya. Jadi 2003 saya sudah mendaftar menjadi calon, bukan menjadi calon, menjadi anggota PDI Perjuangan. Tetapi belum menjadi aktif sebagai pengurus PDI Perjuangan saat itu, karena saya aktif di dunia profesional, di dunia kerja saya. Dan setelah saya memperoleh ilmu tadi, ini menambah ketertarikan saya, sehingga saya mulai aktif di bidang partai politik. Saya ikut partai politik sambil saya bekerja. Saya telah menyelesaikan S3 saya. Dan di ajang pemilu tahun 2014, saya ikut pemilihan umum menjadi calon legislatif untuk DPRD Provinsi Banten. Nah, mungkin pertanyaan Mas Aji, kenapa saya memilih PDI Perjuangan misalnya? Betul, Pak. Nah, kenapa saya tertarik memilih PDI Perjuangan? Karena platform partainya adalah partai yang kerakyatan. Dulu, sekarang, dan ke depan, PDI Perjuangan itu dikenal dengan partai wong cilik. Dan partai yang ideologis, yang menjadi rumah kebangsaan yang nasionalis bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi PDI Perjuangan ini adalah partai yang ideologis, yang mempertahankan ideologi Pancasila, yang merupakan partai yang ideologinya adalah Pancasila dan juga mempertahankan kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya melihat PDI Perjuangan banyak program berkaitan dengan program-program kerakyatan, program-program kebangsaan, program-program bagaimana mengaktualisasikan Pancasila dalam setiap program, dalam setiap kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Dan bagaimana tadi program-program ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Dan ini tadi yang saya sebutkan bahwa saya harus menjadi bagian itu. Supaya tadi background keilmuan saya bisa diimplementasikan di tataran kebijakan. Dan akhirnya setelah ikut pemilihan umum di tahun 2014 untuk pemilihan DPRD Provinsi Banten dari daerah pemilihan Kota Tangerang B. Nah, Kota Tangerang B itu ada 5 kecamatan daerah pemilihan: Cipondo, Pinang, Karangtengah, Ciledug, Larangan. Saat itu memang dari 6 calon per partai, jadi 6 kursi yang tersedia. Saya waktu itu ingat saya nomor 6, nomor terakhir. Nomor terakhir, ya. Luar biasa. Tetapi walaupun nomor terakhir, karena saya pola kampanye atau pola memperkenalkan diri kepada masyarakat sifatnya door to door, memperkenalkan langsung kepada masyarakat. Saya keliling sampai banyak sepatu saya yang rusak ya, karena saya keliling ya. Dan akhirnya saya mendapatkan suara terbanyak. Kurang lebih suara saya waktu itu 13.000 yang memilih, yang mencoblos langsung atas nama saya. Dan itu artinya saya dipercaya oleh masyarakat untuk memegang amanah di tahun 2014. Dan kemudian saya bertugas di DPRD Provinsi Banten. Dan selama bertugas dari periode 2014-2019 itu, saya pernah pertama di Komisi 1 yang bidangi terkait dengan pemerintahan. Kemudian saya pernah di Komisi 2 berkaitan dengan perekonomian.
Kemudian saya pernah di Komisi 3 berkaitan dengan pendapatan daerah dan pariwisata. Juga saya ikut bergabung di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Berbagai macam peraturan daerah yang saya ikut terlibat di dalamnya untuk membahas dan tadi mengimplementasikan bagaimana program, bagaimana sebuah peraturan daerah itu sesuai dengan program pembangunan yang berkelanjutan. Ya, itu tadi saya ikut terlibat, jadi keilmuan saya bisa digunakan untuk itu. Dan kemudian 2019 saya mencalonkan lagi. Ya, berarti untuk DPRD provinsi untuk yang kedua kali. Nah, di daerah pemilihan yang sama Mas Haji, dan saya terus menjaga kepercayaan masyarakat tentunya. Dan di tahun 2019 saya dipercaya kembali dengan perolehan suara 27.000 lebih. Jadi 2 kali lipat dari waktu pemilihan periode saya yang pertama sebelumnya. Jadi di tahun 2019 saya mendapatkan suara 27.000 lebih. Nah, tentu ini amanah besar, dan 5 tahun ke depan saat ini saya berada di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten yang membidangi terkait dengan kesejahteraan rakyat. Tentu bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan rakyat masyarakat Provinsi Banten dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi sekarang. Jadi itu secara singkat background bagaimana perjalanan mulai dari kecil, kemudian pendidikan, kemudian terjun ke dunia politik. Ya. Ini yang sangat menarik sekali bagi saya pribadi. Dari sesosok Pak Yeremia, dari anak kampung, ya Pak ya, mohon maaf ini anak kampung, sehingga menjadi seorang legislator yang sangat luar biasa. Dan yang tertarik bagi saya itu, kira-kira untuk rakyat-rakyat yang ada, apalagi anak-anak milenial nih Pak ya, khususnya, motivasi apa sih Pak, sehingga Bapak itu bisa memberikan motivasi kepada anak-anak sekarang agar tertarik ke dunia politik, apalagi Bapak ini benar-benar dari titik nol yang dimana belum ada memiliki background politik sama sekali dari awal gitu. Ya seperti apa Pak? Nah, dan apakah nanti Bapak ke depannya akan melanjutkan ke DPR RI atau apa? Baik, terima kasih Mas Haji. Jadi ini juga saya memberikan motivasi kepada rekan-rekan anak-anak muda Banten, anak-anak muda milenial di Provinsi Banten, bahwa sesungguhnya semuanya itu bisa. Kita bisa. Yang penting yang pertama adalah harus punya cita-cita, harus punya keinginan besar. Kalau sudah punya cita-cita, langkah kedua adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita itu, bagaimana kita mewujudkan mimpi itu. Saya tadi Yeremia Mendrova, seorang anak desa yang berasal dari Pulau Nias yang jauh dari sebelah barat Indonesia, bisa berada di sini menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Dan kemudian Mas Haji tahu nggak, di periode pertama saya 2014 itu saya satu-satunya anggota legislatif DPRD Provinsi Banten yang bergerak doktor. Bahkan kalau lihat sejarah adalah anggota DPRD yang pertama yang gelar doktor di Provinsi Banten itu saya. Coba dicek ke historinya bahwa anggota DPRD Provinsi Banten yang pertama sebagai S3, lulusan S3 itu adalah saya di Provinsi Banten. Dan saya bangga sekarang sudah banyak doktor di Provinsi Banten, dan juga di periode kedua saya sudah ada rekan-rekan doktor yang lain di DPRD Provinsi Banten. Dan saya yakin dan percaya ke depan anak-anak muda milenial Provinsi Banten banyak yang punya cita-cita tinggi, banyak yang merealisasikan cita-cita itu, banyak yang akan meraih pendidikan yang tinggi, banyak yang akan menjadi pejabat publik yang tentu yang amanah. Itu harapan kita ke depan, dan tidak ada yang mustahil asalkan punya mimpi, punya cita-cita, dan kemudian mimpi itu harus dikejar, harus diaktualisasikan. Bung Karno pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi walaupun tadi kecil saya punya cita-cita menjadi seorang profesor kimia, dan saya punya cita-cita itu, kemudian saya belajar keras, walaupun saya tidak menjadi profesor kimia, tapi saya menjadi seorang doktor. Dan sekarang saya bisa menjadi anggota DPRD Provinsi Banten.
Nah, kemudian melanjutkan ada pertanyaan Mas Aji berikutnya, ke depan seperti apa? Nah, Mas Aji, memang tahun depan, tahun 2023 sudah mulai masuk masa tahun politik, karena tahun 2024 sudah mulai pemilihan umum lagi, dan saya masih diberi kesempatan. Kalau di DPRD Provinsi Banten itu kita bisa diberi kesempatan 3 kali untuk tingkatan yang sama. Dan kemungkinan ke depan kalau saya masih dipercaya, saya akan mencalonkan kembali untuk di DPRD Provinsi Banten tentunya, dan semuanya kita kembalikan kepada masyarakat ya, tentu itu pilihan masyarakat. Kita berusaha sedemikian rupa untuk memegang kepercayaan, memegang amanah itu, supaya amanah itu bisa berbuat baik kepada seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Banten. Oke, siap. Ya. Dan sekali lagi untuk rekan-rekan milenial Provinsi Banten, jangan minder, harus punya semangat, harus punya cita-cita, dan raihlah mimpi itu, raihlah cita-citamu itu, dan saya percaya generasi muda masyarakat Banten banyak yang berhasil ke depan. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak Bapak Dr. Yeremia Menropa atas waktunya. Demikian Sobat Banten Parlemen, kita bincang-bincang langsung bersama Dr. Yeremia Menropa dari fraksi Partai PDI Perjuangan, yang kebetulan beliau adalah Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Saya Aji Firmansyah, Banten Parlemen TV.